Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi tahun 2023. Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Ada para peserta seleksi P3K tahun 2023 dari kalangan non-ASN yang kecewa karena nilainya tertinggi tetapi tidak bisa lolos atau diterima sebagai P3K dan dikalahkan oleh ex tenaga honorer K2. Jadi sebenarnya aturan terkait dengan prioritas diterima bagi ex tenaga honorer K2 sudah ada ya pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional. Di situ dijelaskan bahwa ex tenaga honorer K2 diprioritaskan untuk diterima sebagai P3K. Tetapi yang disayangkan karena tenaga non-ASN ini tidak tahu bahwa yang mendaftar di instansi tersebut itu ada ex tenaga honorer K2. Jadi misal gini, ada salah satu unit kerja yang membuka formasi P3K 2 orang. Kemudian yang mendaftar di situ ada ex tenaga honorer K2 2 orang, ada tenaga non-ASN 10 orang. Otomatis kan formasi 2 ini sudah pasti diisi oleh ex tenaga honorer K2 berapapun nilainya. Makanya 10 orang non-ASN ini tidak ada pengaruhnya mau nilai berapapun, setinggi apapun, karena ada tenaga honorer K2 makanya dia akan kalah. Sehingga para tenaga non-ASN ini merasa tidak berguna mengikuti seleksi P3K di tahun 2023 ini karena taunya ada ex tenaga honorer K2 setelah pengumuman hasil akhir gitu ya. Dan mungkin ini sebaiknya nantinya bisa dipertimbangkan lagi oleh panitia seleksi nasional maupun panitia seleksi di masing-masing instansi gitu ya. Walaupun tentunya sangat sulit karena panitia juga mengetahui ada yang mendaftar di instansi tersebut sebagai ex tenaga honorer K2 setelah mengupload persyaratan administrasi ya. Karena sebelumnya juga tidak tahu yang mendaftar di instansi tersebut ada tenaga honorer K2-nya atau tidak. Tetapi semoga hal ini bisa diantisipasi kembali sehingga para pelamar atau para peserta seleksi P3K dari kalangan non-ASN tidak begitu merasa dirugikan gitu ya. Sudah belajar nilainya tinggi tetapi tidak lolos gara-gara dikalahkan dengan peserta dari ex tenaga honorer K2 yang nilainya jauh lebih rendah. Dan untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan peserta seleksi P3K dari kalangan non-ASN di Pacitan ya, yang kecewa karena ini penyebabnya. Diberitakan oleh Radar Madiun ya. Judulnya peserta seleksi P3K non-ASN di Pacitan kecewa, ini penyebabnya. Kita coba bacakan ya. Jawa Pos Radar Madiun, peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K Pemkab Pacitan kecewa. Itu setelah formasi tenaga teknis dan tenaga kesehatan diumumkan. Sebab tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 mengalahkan peserta non-ASN yang nilainya lebih tinggi bahkan tertinggi. Tak pelak, hal ini menjadi rasan-rasan. Sebab informasi terkait prioritas ex tenaga honorer K2 tidak disampaikan kepada peserta seleksi calon P3K 2023. Akibatnya, peserta non-ASN atau honorer yang tidak mengetahui aturan tersebut dan meraih nilai tertinggi harus kalah dari THK 2 yang nilainya lebih kecil. Mereka pun wadul ke anggota DPRD setempat, sebab merasa dirugikan dengan aturan main seleksi. Sehingga dirasa percuma mengikuti seleksi jika hasilnya sudah ditetapkan sebelumnya. Kami tidak tahu kalau THK 2 dulu yang diprioritaskan. Keluh salah seorang peserta seleksi yang enggan ditulis namanya kemarin 19 Desember 2023. Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Pacitan Rudi Haryanto menyatakan bahwa sesuai regulasi dalam pengangkatan P3K 2023 ini,
THK 2 diprioritaskan. Jadi meskipun nilainya lebih rendah, jika terdata sebagai THK 2 lebih berpeluang lolos. Prioritasnya memang THK 2 katanya. Menurut Rudi, hal tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Kemudian, dalam diktum ke-15 ditegaskan bahwa pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi THK 2 berperingkat terbaik. Itu yang mendasari THK 2 yang lulus meski nilai lebih rendah sebutnya. Diketahui yang termasuk dalam eks tenaga honorer K2 adalah pelamar yang terdaftar dalam pangkalan data atau database Badan Kepegawaian Negara sejak 2005 dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Sementara non-ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Wajib paling sedikit memiliki 2 tahun masa kerja terus-menerus pada instansi yang dilamar bebernya. Data BKPSDM Pacitan menyebutkan sebanyak 92 formasi P3K, NATEK, dan 138 nakes dibuka pada 2023. Rudi menyebutkan, sebagian formasi memang diisi eks tenaga honorer K2 dan non-ASN. Semangat seleksi calon P3K 2023 ini yakni pemerintah pusat ingin mengangkat THK 2 terlebih dahulu, ungkapnya. Rudi menegaskan, kelulusan hasil seleksi tersebut diolah dan diputuskan Panitia Pusat atau Panitia Seleksi Nasional Panselnas. Hal ini dibuktikan dengan kop surat pengumumannya Panselnas. Pengadaan P3K dilaksanakan secara nasional, sementara daerah hanya menerima jadi dalihnya. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan kekecewaan peserta seleksi P3K dari kalangan non-ASN ya. Ya, sebenarnya terkait dengan aturannya, dasar hukumnya itu sudah ada dari awal ya. Ada di website SSCASN, semuanya sudah ada, yaitu Keputusan Menteri Pan-RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Jika teman-teman peserta seleksi P3K membaca seluruh informasi ini, saya rasa sudah bisa menangkap bahwa THK 2 yang diprioritaskan. Jadi kalau alasannya nggak tahu, sebenarnya aturannya sudah ada. Mungkin hal tersebut bisa dibantah oleh panitia seleksi ya. Tetapi kalau alasannya tidak tahu bahwa yang mendaftar di instansi tersebut ada THK 2, itu mungkin wajar gitu ya. Tapi kalau terkait dengan aturan seharusnya sudah tahu di awal. Jadi teman-teman, saya rasa harus lebih aktif lagi mencari informasi terkait dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak ketinggalan terkait dengan hal ini. Tetapi itu tadi, kalau nggak tahu ada THK 2-nya itu wajar gitu ya. Jadi kita sudah tahu nih aturannya bahwa THK 2 diprioritaskan. Kita tetap mendaftar di instansi kita sebagai masuk dalam kategori khusus. Kita nggak tahu yang mendaftar di situ ada THK 2 itu wajar, dan kita berhak, loh saya nggak tahu ada THK 2-nya gitu. Kalau saya tahu mungkin saya akan mundur gitu, saya akan mendaftar pada kebutuhan umum misal, karena mungkin peluangnya akan lebih besar dibandingkan mendaftar pada kebutuhan khusus tapi sudah pasti yang diterima adalah THK 2. Jadi mungkin ini ke depan bisa dievaluasi lagi untuk panitia seleksi ya, baik nasional maupun panitia seleksi di masing-masing instansi atau panitia seleksi daerah. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.